Eka sama Lo Sujin sudah pakai pakaian yang rapi, sudah siap untuk beribadah. Terus jangan lupa untuk membawa Alkitab. Saat ibadah tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh seperti ini ya. Tidak sambil bermain. Juga tidak boleh sambil makan atau minum. Tidak boleh seperti ini. Tidak sambil makan. Tidak sambil minum. Anak-anak ikuti ibadah hari ini dengan baik. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan karena Tuhan yang selalu menyertai kita, menjaga kita, dan melindungi kita sepanjang hari. Anak-anak, Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati di salib untuk menyelamatkan kita. Untuk itu kita hari ini mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku. Yesus mati bagiku. Dosaku dihapusnya, ku kini diterimanya. Yesus Tuhanku, kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari. Dan saat ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, menyertai dan memberkati ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langsung Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Betul sekali Lasu Eka. Lasu tahu nggak? Burung pipit yang kecil Tuhan sayang. Bunga-bunga juga Tuhan sayang. Semua ciptaan Tuhan sayang. Terlebih lagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah, sebagai ucapan syukur kita mau menyanyi untuk Tuhan. Burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Anak-anak, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Siapkan uang persembahan dan juga kotak persembahannya. Kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati untuk papa mama yang telah bekerja, dan kami ucap syukur Tuhan telah menjaga kami, begitu sayang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Kita mau taat untuk dengar-dengaran, untuk belajar firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian TAAT. Semuanya berdiri ya, kita bersama-sama berdoa. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka semua. TAAT taat. Sekali lagi TAAT taat. TAAT taat, TAAT taat. Saya mau seperti Yesus, TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka semua. TAAT taat. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Siapa ya? Oleh Lausenita. Halo adik-adik, wah senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama bertemu lagi. Kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah duduk yang rapi? Oke, ayo adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Kita mau meminta pimpinan Tuhan agar kita bisa mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar lagi kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kami mau duduk yang rapi, kami mau mendengarkan dengan seksama sehingga Tuhan firman yang kami dengarkan itu boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah sehat ya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lausenita mau bertanya, adik-adik di rumah punya mainan kesukaan? Atau barang-barang yang sangat disukai? Ya mungkin boneka kesayangan, buku cerita, mainan kesukaan, atau hal-hal yang lain. Pasti adik-adik di rumah punya ya. Mungkin ada banyak juga atau mungkin satu saja. Dan itu selalu adik-adik bawa kemana-mana atau mungkin selalu adik-adik jaga dengan baik-baik. Nah, tapi adik-adik sekalipun ya di Lausenita atau mungkin adik-adik di rumah punya benda-benda kesayangan, tapi bisa jadi kita juga menginginkan benda atau mainan kesayangan orang lain. Ya, contohnya yang punya Cece atau adik di rumah punya mainan baru. Lalu kita melihat, ih kok kayaknya bagus. Tapi kita sebenarnya sudah punya barang kesayangan. Tapi ketika melihat barang milik orang lain, kok kayaknya itu lebih menarik. Nah, apa yang adik-adik lakukan biasanya? Datang dekati, lalu boleh pinjam sebentar, seperti itu? Atau datang ke mama, mama aku mau mainan seperti punya dia. Seperti itu?
Atau yang mainstreamnya lagi, datang langsung ambil, merampas, atau diam-diam. Nanti orangnya sudah pergi atau mungkin sedang bermain yang lain, adik-adik ambil pelan-pelan lalu masukkan ke dalam baju. Adik-adik mengambilnya. Apakah pernah adik-adik seperti itu? Wah, mungkin ada yang pernah ya, atau mungkin sekarang sudah tidak lagi. Oh, Lause saya dulu pernah, tapi sekarang tidak lagi. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita dalam Alkitab tentang seorang bapak, ya, seorang laki-laki yang dulu sering mengambil barang milik orang lain, ya, mencuri. Dia sudah lama melakukannya. Tapi sesuatu terjadi dan mengubah segalanya. Adik-adik penasaran? Ayo kita dengarkan ceritanya ya. Halo anak-anak, perkenalkan namaku Zakeus. Aku seorang kepala pemungut cukai di kota Yeriko, sebuah kota yang terkenal dan kaya. Di sana ada banyak pemungut cukai yang bekerja sebagai pegawaiku. Biasanya mereka akan memasang meja di depan rumah dan orang-orang Yeriko datang untuk membayar pajak pada mereka. Nah, nanti pegawaiku akan memberitahukan kepada orang-orang Yeriko itu berapa uang yang harus mereka bayar. Sebenarnya kami sudah terbiasa memberitahukan uang yang lebih dari yang seharusnya mereka bayar. Kami mencuri uang mereka. Nah, orang-orang ini sebenarnya tahu kalau kami menipu mereka. Dan sebenarnya orang-orang di sana juga sangat membenciku. Karena aku menipunya dan mengambil uangnya. Tapi aku tidak peduli siapa mereka, kekurangan mereka apa. Yang aku mau hanyalah uang mereka. Aku mengambilnya melalui pembayaran pajak itu. Ketika mereka membayar pajak, sebagian uangnya akan diberikan ke pemerintah sehingga bisa memelihara kota Yeriko dan menjaga keamanan masyarakat di sana. Sebagiannya lagi uangnya aku berikan kepada pegawaiku. Sebagiannya lagi aku simpan dan aku menjadi kaya. Aku berkuasa, aku sangat senang. Meskipun orang-orang membenciku, aku senang karena aku terkenal dan aku punya banyak uang dan kuasa. Suatu hari, aku mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yeriko. Aku penasaran seperti apa Yesus. Lalu aku sudah melihat orang berbondong-bondong, orang banyak mengikuti Yesus. Aku juga ingin lihat, tapi aku kesulitan untuk melihat karena badanku yang pendek dan begitu banyak orang berkerumun. Lalu aku berlari dan aku menemukan pohon ara yang cabangnya pendek sehingga aku gampang meraihnya dan aku naik ke atas pohon itu. Saat aku di atas pohon ara, aku bisa melihat Yesus. Aku terkejut saat Yesus melihat ke atas dan melihatku di atas pohon. Serta ia berkata, "Hei Zakeus, turunlah cepat. Aku harus menumpang ke rumahmu." Wah, aku sangat terkejut waktu itu. Tapi aku juga sangat gembira. Lalu aku bergegas turun dan aku mendengar saat aku berjalan dengan Yesus menuju ke rumahku, orang-orang berbisik satu dengan yang lain dan mengatakan, mengejutkan sekali. Tuhan Yesus kenapa sih mau berkunjung ke rumah orang pendosa itu? Ya, mereka semua mengatakan aku pendosa besar, sehingga mereka sangat terkejut waktu Tuhan Yesus mengatakan hendak mengunjungi rumahku. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Karena satu yang aku tahu, Tuhan Yesus mengasihiku.
Ia mau berkunjung ke rumahku, ia menerimaku apa adanya. Dan saat itu aku sadar bahwa ia adalah juru selamatku. Ia telah mengampuni dosa-dosaku. Aku yang disebut sebagai pendosa besar, tapi Tuhan Yesus mau mengampuni dosaku. Saat itu Tuhan Yesus mengubah hatiku. Sehingga aku pun bertekad, aku tidak akan mencuri lagi. Aku tidak akan mengambil milik orang lain lagi. Lalu aku berdiri dan berkata kepada Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau waktu itu aku pernah mencuri uang mereka, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus berkata, keselamatan telah terjadi di rumah ini. Wah, hatiku dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Ya, kasih meliputi hatiku dan aku mau mengatakan, aku mengasihi Tuhan Yesus dan aku akan mewujudkannya dengan mengasihi sesamaku. Aku akan memberikan hartaku kepada orang yang miskin dan juga mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah kucuri dari mereka. Nah, begitulah cerita di mana Tuhan Yesus mengubahkan hatiku, di mana yang dulunya aku tidak peduli dengan mereka, aku hanya menumpuk harta untuk diriku sendiri, hanya peduli dengan diriku sendiri. Tapi sekarang setelah aku mengenal Tuhan Yesus, setelah aku dijamah olehnya, maka hatiku dipenuhi dengan belas kasihan dan aku bertekad untuk tidak mencuri lagi. Inilah ceritaku. Ya adik-adik, wah kita senang sekali ya hari ini bisa mendengar cerita dari Bapak Zakeus. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah hatinya, mengubah hidup Zakeus. Yang dulunya suka mencuri, mengambil milik orang lain, bahkan sekarang ia mau memberikan harta miliknya kepada orang lain. Nah, itulah yang terjadi saat Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, mengubahkan kita. Ya adik-adik, kita juga mau belajar ya seperti Bapak Zakeus, yang mungkin kita pernah mengambil milik teman kita. Kita mengambil tanpa minta izin. Ya, mungkin awalnya kita bilang pinjam, tapi tidak pernah dikembalikan. Sampai diminta pun kita bilang, oh sudah rusak, padahal kita simpan. Itu artinya kita mengambil milik teman kita. Ya. Nah, kita mau mengasihi Tuhan dan tentunya kita juga mau mengasihi sesama kita. Kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan bantu saya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Dan juga menaati perintah-Mu. Hari ini kita belajar tentang perintah ke-8, yaitu jangan mencuri. Ya, hal-hal apa sih yang membuat kita melanggar perintah ke-8 ini, jangan mencuri? Itu tadi yang Lausenita sebutkan ya. Ketika kita mengambil tanpa minta izin, atau kita bilang pinjam awalnya, tapi kita tidak mau kasih kembali. Ya, atau kita menemukan barang-barang yang tercecer, yang orang lain mungkin tidak sadar, lalu kita ambil, ini kan aku dapat, padahal kita tahu itu punya teman kita. Tidak, ini aku tadi dapat kok ketemu di sana. Tapi tidak mau dikasih kembali ketika temannya bilang, oh ya itu punya saya jatuh. Nah, yuk mulai hari ini kita bertekad, kita mau menaati Tuhan dengan perintah ke-8 yaitu jangan mencuri. Karena saat kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama kita, maka kasih dan perhatian kita kepada orang itu dan juga apa yang mereka miliki kita hargai. Kita menghargai milik mereka dan kita tidak mau mengambilnya tanpa izin. Kalau mau pinjam silakan bilang, bolehkah saya meminjamnya? Kalau temanmu mengatakan, ya silakan pinjamlah. Setelah dikasih pinjam harus dirawat, jangan dikasih rusak atau dikasih hilang. Setelah pakai, kasih kembali lagi. Ya.
Nah, itu saja untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik, semoga adik-adik bisa belajar hal baru dan adik-adik juga mau bertekad, saya mau berubah seperti Bapak Zakius. Ya, minta pertolongan Tuhan Yesus. Kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Keluaran 20 ayat 15. Bunyinya, jangan mencuri. Ya, sekali lagi, Keluaran 20 ayat 15. Bunyinya, jangan mencuri. Ya, sangat singkat ya. Semoga anak-anak terus ingat. Kemanapun anak-anak pergi, ingatlah firman Tuhan ini. Jangan mencuri. Oke? Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau mengasihi kami dan menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga mau mengasihi sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami pernah mengambil barang milik orang lain. Kami mau bertobat, kami akan menghargai milik mereka. Doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau agar kita tidak mengambil milik orang lain. Kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kaki. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan sekarang semuanya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting, ting. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting, ting. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ting, ting. Amin. Wah, anak-anak hebat. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Dan kita mau taat kepada Tuhan dengan menaati semua perintah Tuhan. Kita mau menggunakan tubuh kita dengan baik. Dan juga kita mau memuji nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Untuk itu, Lose Eka akan memimpin doa. Ayo anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah selesai beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan.
Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tolong kami agar kami dapat terus menaati firman Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman hari ini ada 2. Yang pertama adalah persembahan yang telah kalian kumpulkan setiap minggunya bisa kalian serahkan ke gereja dengan cara membawanya ke TU gereja selama jam kerja, yaitu dari hari Senin hingga hari Jumat sebelum jam 3 sore. Ataupun kalian juga bisa meminta tolong papa atau mama mentransferkan persembahan yang telah kalian kumpulkan ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Dan pengumuman kedua, minggu depan kita tetap beribadah pukul 10:30. Nah, terima kasih telah beribadah hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk tetap taat pada perintah Tuhan. God bless you and we love you. Sampai jumpa. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Lose Jen dan Lose Eka. hari ini kita mau bermain. Permainannya adalah lakukan apa yang benar. Bagaimana caranya ya Lose? Caranya adalah kalian harus mendengarkan perintah yang Lose katakan. Nah, jika perintah itu benar, maka kalian harus lakukan. Seperti ini, kalau Lose mengatakan tepuk tanganmu, maka harus Tepuk tangan. nah, itu adalah perintah yang benar. Tetapi jika Lose mengatakan mencubit teman, itu tidak boleh dilakukan dan kalian hanya diam saja. Oke, yuk mari kita mulai permainannya ya. Oke. Yang pertama, ambil Alkitab. Itu perbuatan yang benar. Kita mau mengambil Alkitab untuk belajar firman Tuhan. Betul sekali. Nah, yang kedua adalah memijat papa, mama, atau saudara kita. Nah, itu adalah perbuatan yang benar karena kita sudah membantu orang tua karena kita sayang kepada mereka. Nah, sekarang yang ketiga adalah Melempar mainan. Itu perbuatan yang salah, yang tidak benar. Kita tidak boleh melempar-lempar mainan. Merusak mainan yang kita punya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Sekarang yang keempat. yang keempat adalah memukul papa, mama, atau saudara kita. Ya, itu adalah perbuatan yang tidak benar karena kita menggunakan tangan kita untuk menyakiti orang lain. Itu tidak boleh ya. Yang kelima, lipat tangan. Kita melipat tangan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, seperti game yang sudah kita mainkan hari ini, Lose. Betul sekali, Lose. Kita mau taat untuk melakukan yang baik dan benar yang sesuai dengan Perintah Tuhan. perintah Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Terus kayak Lose, kita harus menggunakan tangan kita, kaki, mata, mulut, dan semua tubuh kita untuk memuji Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan benar. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini. Dan terima kasih sudah mengikuti game bersama Lose Eka dan Lose Jen hari ini. Oke, sampai jumpa.